Si cantik, kakak sudah datang. Binatang. Sepertinya si cantik masih belum belajar bersikap baik ya. Biar kakak mengajarimu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Atas mandat surga, Kaisar menyatakan, sejak Putri Yong'an meninggalkan istana sebagai sandera, aku selalu merindukannya. Secara khusus memerintahkan kepada Kasim untuk menjemput. Segera berangkat, kembali ke ibu kota. Untuk menenangkan hati hamba, jangan sampai gagal. Demikianlah titah Baginda. Lepaskan aku. Ayahanda Kaisar mengirim orang untuk menjemputku. Hei! Kalian dengar itu, saudaraku? Setelah ini kita bisa bermain-main lagi dengannya. Kita akan puaskan diri kita. Aku bisa pulang. Aku bisa bertemu Ibunda Selir. Bawa aku pulang. Dasar. Wanita busuk, berani memukulku. Akan kucekik kau sampai mati. Akan kucekik kau. Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi aku hampir bisa pulang. Aku belum mati. Tidak, pakaianku ini aku kembali ke 3 tahun lalu. Cepat, jangan pura-pura. Kan Agung menunggu persembahan tarianmu. Kalau tidak patuh, kau akan dihukum. Tidak perlu marah-marah. Putri Sandra dari Tianqi ini, kalau tidak patuh, kita bisa bermain-main dengannya. Semuanya belum dimulai. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasku. Saat pertama kali menjadi sandera di Gurun Besar, aku angkuh dan sombong. Tidak sudi menari. Aku Putri Tianqi, bukan budak penghibur. Tidak akan pernah merendahkan martabatku. Menari di hadapan kalian. Aku paling suka bermain dengan gadis-gadis cantik dari istana. Permainan menanggalkan pakaian. Jika Tuan Putri tidak suka menari, bagaimana kita lakukan adegan percintaan? Mau lari kemana? Kau cukup berapi-api, aku suka itu. Aku diperkosa oleh binatang bernama Alu dan menjadi selir tuntas. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kali ini, aku tidak akan berakhir dengan nasib yang sama. Semua orang yang menghina diriku di kehidupan sebelumnya akan membayar harganya. Bukankah kita menyuruh wanita itu untuk menari? Seumur hidupku, belum pernah melihat seorang putri menari. Di mana dia? Jangan terburu-buru, Jenderal Alu. Bagaimanapun dia putri dari dinasti Tianqi. Wajar jika sikapnya agak angkuh. Itu bisa dimaklumi. Kan Agung,
punya kekuasaan atau kekuatan, diperlakukan sesuka hati. Kalau begitu keadaannya, aku akan mendekati pria paling berkuasa di gurun besar ini dan menginjak-injak semua orang di bawah kakiku. Kan Agung dari gurun besar, Yuan Xiu. Aroma tubuhnya harum sekali. Tarian Singge ini untuk Kan Agung dan para prajurit yang gagah berani. Kalian pahlawan dunia. Kan Agung, bagaimana tarianku tadi? Bagus tidak? Dasar perempuan rendahan. Berani-beraninya menggodakan Agung. Wanita secantik ini, bagaimana kalau dihadiahkan untukku? Wanita secantik ini, bagaimana kalau dihadiahkan untukku? Semuanya keluar. Seorang putri Tianqi yang terhormat, begitu pandai menggoda laki-laki. Pendidikan kerajaan dari Chong Yuan hanya mengajarkan hal-hal seperti ini. Singga hanya mengagumi Kan Agung. Singga hanya inginkan Agung menyukai Singga. Tianqi yang mengirimmu untuk menggodaku, bukan? Kan Agung terlalu melebih-lebihkan hamba. Hamba adalah orang buangan dari Tianqi. Hamba hanya benar-benar mengagumi Kan Agung tanpa niat tersembunyi. Benarkah? Berani menggunakan pil Sichuan untuk menggodaku? Masih berani bilang tulus mengagumiku? Kan, tolong pertimbangkan. Ini pil dari tabib istana. Sebelumnya hamba tidak sengaja melukai tangan. Tabib bilang obat ini bisa memperbaiki luka. Hamba hanya ingin cepat sembuh. Jika kau berani membohongiku, aku akan melemparkanmu ke Kiam Selir tentara. Bukankah kau suka menari? Menarilah semalaman. Kali ini aku lolos dari malapetaka. Tidak akan semenyedihkan kehidupan sebelumnya.
si cantik. Itu dia. Cantik. Itu dia. Pura-pura mati ya. Tidak ada yang berani berpura-pura di hadapanku. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya hidup lebih menyakitkan. Oh, cantik. Di kehidupan sebelumnya, Iluhan selalu menyiksaku. Di kehidupan ini, aku harus mengirimnya ke neraka dengan tanganku sendiri. Wanita Chong Yuan, kau memiliki kecantikan. Apa Jenderal belum mendengar tentang pisau lembut yang setiap tikamannya merenggut nyawa? Pisau setajam apapun, bila ku tekan di bawahku akan melembut seperti air. Jenderal ingin bermain sesuatu yang berbeda. Apakah ingin? Apa si cantik menginginkan yang berbeda? Kan Agung, Yeluhan semakin berani belakangan ini. Haruskah kita mencari cara untuk menyingkirkannya? Tidak perlu. Dia tidak akan hidup lama. Wanita ini ternyata tidak selemah kelihatannya. Semua orang yang telah menindasku di kehidupan ini, mereka akan aku singkirkan satu persatu. Kan Agung, Kemarin kan telah tinggalkan putri dari Tianqi itu sendirian. Kudengar wanita Zhong Yuan memiliki kulit yang halus, tapi aku belum pernah mencobanya. Kan Agung, aku juga tertarik pada putri ini. Jika Kan Agung sudah bosan dengannya, berikan saja padaku. Jika kau menyukainya, ambil saja dia. Terima kasih banyak Kan Agung. Malam ini aku mengundang kalian minum. Baiklah. Kita antar jenderal kembali ke tenda dulu. Ayo. Kan Agung, Ayo. Cepat. Ayo. Bawa dia kembali untuk minum. Ayo. Yuan Xiong, kau memang penuh kecurigaan dan mudah berubah. Untungnya, aku sudah mempersiapkan semuanya. Hei, si cantik, sudah tidak sabar ya. Biar aku manjakan dirimu dulu.
Cantikku, kau memang indah di segala sisi. Rumput kalajengking bisa membuat orang sangat gatal. Jenderal Alu, aku dengar kau begitu pemberani dengan prestasi perang yang gemilang. Antara kau dan Kan Agung, siapa yang lebih hebat? Jika bukan aku maju ke medan perang, mana mungkin Yuan Xiu bisa duduk dengan tenang di posisi Kan? Tapi aku dengar Yuan Xiu lah yang sebenarnya pahlawan sejati. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa sebenarnya yang pahlawan. Perempuan busuk. Racun apa yang kau oleskan di jarimu? Jenderal, aku tidak meracunimu. Ini hanya pacar biasa saja. Jangan banyak bicara. Cepat berikan pelawannya. Alu telah memecahkan cakram giok pemberian Kan. Aku ingin lihat bagaimana kau menjelaskannya. Jenderal, apa kau baik-baik saja? Semua ini gara-gara kau. Kau lari kemana kau? Kan Agung, Alu memiliki karakter yang kejam. Kalau dia permainkan Putri Tianqi sampai mati, maka ini bisa... Dia hanya seorang putri Sandra. Tidak ada lagi urusanmu di sini. Kau boleh pergi. Baik. Berhenti! Hamba Alu menghadapkan aku. Masuk. Kan Agung, wanita itu menghilang. Dia milikmu kan? Carilah sendiri. Aku lihat dia datang ke arah sini. Orang yang kau cari tidak ada di sini. Pergi. Keluarlah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau pikir dengan akting menyedihkan seperti ini, aku akan menahanmu di sisiku? Kau pikir dengan akting menyedihkan seperti ini, aku akan menahanmu di sisiku? Kan Agung, Singa hanya ingin bertahan hidup tanpa niat tersembunyi. Jika Kan Agung tidak percaya, Anda bisa membunuh Singa kapan saja. Sayang sekali jika kau mati. Tinggallah dulu di sini. Kan Agung, tubuhku berlumuran darah dan kotor. Bolehkah saya meminta izin Anda untuk mandi dan berganti pakaian dulu? Pergilah. Ambil air. Jika kau mengobati luka seperti ini, lukanya akan terinfeksi semakin parah. Kan Agung, Sekarang kau tahu malu. Bukankah tadi kau sengaja memperlihatkan lukamu padaku? Berbaliklah, biar kau obati lukamu. Sakit? Yuan Xiu, aku tidak percaya. Matamu sangat kosong.
Berbaliklah. Sudah selesai. Malam ini tidurlah di sini. Kau tidur di sana. Baik. Jenderal, seluruh camp sudah dicari, tapi tidak ada. Jenderal, Yeluhan menghilang sejak malam lusa. Kami sudah mencari tapi tidak ketemu. Di mana terakhir kali dia terlihat? Ada yang melihatnya masuk ke tenda perjamuan dan tidak pernah keluar lagi. Dasar Putri Sandra. Aku benar-benar meremehkan. Aku akan memperkosamu lalu membunuh. Lebih baik kau mati daripada hidup. Kemari. Ada lagi. Mohonkan Agung menghukum Putri Tianqi Singge. Mohonkan Agung menghukum Putri Tianqi Singge. Halo. Kau yang menyuruh mereka ikut denganmu. Kan Agung, kami menuntut keadilan untuk Jenderal Alu. Jenderal Alu punya prestasi perang. Kenapa Anda membiarkan dia dilukai penyihir wanita? Kan Agung, setelah Jenderal Yelu menghilang malam sebelumnya, ada yang melihat dia terakhir kali memasuki tenda penari itu. Dia pasti menggunakan ilmu hitam dan membunuh Jenderal Yelu. Wanita ini harus dihukum. Itu benar. Jatuhkanlah hukuman mati pada Singge. Mohonkan Agung menjatuhkan hukuman mati pada Singge. Saya tidak ingin menyulitkan Anda. Karena mereka bersikeras memfitnah saya. Saya hanya bisa menebus dengan kematian. Jika kau mati begitu saja, maka kita tidak bisa tidak curiga. Apakah Tianqi mengirimu sebagai jaminan dan benar-benar ingin berunding, atau sudah merencanakan kau mati di sini, lalu gunakan itu sebagai alasan untuk perang? Nyawaku terkait dengan semua rakyat Tianqi. Sudah lama bukan milikku untuk diputuskan. Jadi menurutmu, apa yang harus dilakukan? Karena dia dikirim kemari untuk menghibur orang, dia harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Turunkan derajatnya jadi selir tentara. Kirim dia ke camp selir tentara. Aku yang pertama membuatmu ditunggangi oleh ribuan orang, baru bisa memuaskan dendam. Jenderal Alu, cepat lepaskan pakaiannya, biar yang lainnya bisa melihatnya. Ya, benar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kau mau melakukannya sendiri, atau perlu kami yang melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri.
Cukup! Giluhan menghilang. Kalian masih sempat bermain dengan wanita. Cepat pergi cari dia. Hidup harus ketemu orangnya. Mati harus ketemu mayatnya. Siap. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Ayo. Kan Agung, saya telah menyinggung Jenderal Alu. Dia pasti tidak akan melepaskan saya. Mohon Anda berbelas kasih. Biarkan saya tetap di sisi Anda. Kau pikir aku tidak bisa melihat? Ini hanya trikmu. Ternyata Anda berpikir begitu ya. Saya kira Anda adalah dewa penyelamat saya. Tapi sekarang saya tahu, di mata Anda, saya bukan apa-apa. Sekarang hanya dia yang bisa melindungiku. Aku harus mencari cara untuk tetap di sisinya. Maksudmu? Kan Agung tertarik padanya? Kalau tidak, mengapa dia melindunginya? Sehingga perempuan hina itu membuatku kehilangan muka di hadapan karena aku. Aku akan memperkosanya lalu membunuhnya untuk melampiaskan dendamku. Jika Jenderal Alu sudah punya rencana, tentu aku akan membantu sekuat tenaga. Tuan Putri, Kau siapa? kita pernah bertemu di tenda sebelumnya. Tuan Putri biasa hidup dalam kemewahan. Dipukuli oleh Jenderal Alu seperti ini, jangan sampai tinggalkan bekas luka. Kita tidak saling kenal kan? Meskipun kita cuma bertemu sekali, tapi aku sangat menyukaimu. Aku juga seorang wanita. Aku tidak tega melihatmu menderita. Di sana ada mata air dingin, sangat ampuh untuk luka luar. Kau bisa ke sana untuk berendam saat tidak ada orang. Terima kasih, Nona. Ya! Aku tertipu seperti ini. Binatang itu bahkan di dalam air tidak mau melepaskanku. Di mata air dingin ini, aku kehilangan anak satu persatu. Sungguh takdir mempertemukan kita kembali. Alu, akan aku buat kau di sini tidak akan pernah bangkit lagi. Kan Agung, saya dengar ada sebuah mata air dingin yang sangat manjur untuk luka luar. Cepatlah kembali. Jangan berkeliaran. Baik, Singa pasti akan kembali sebelum dupa habis. Iya, aku tahu itu.
Maafkan saya. Saya salah. Wah, bukankah ini Tuan Putri? Mau kemana? Saya mau ke mata air dingin. Mohon kakak memberi saya kemudahan. Mata air dingin? Tidak ada lelaki yang rela wanitanya diincar orang lain. Meskipun hanya sebagai mainan. Yuan Xiu, kau terpancing. Gusingga, malam ini kau tidak akan lolos. Orang yang tidak bisa lolos itu adalah kau. Jenderal Alu, kenapa ada di sini? Tentu saja, khusus menunggumu. Aku sudah menjadi milikan Agung. Kalian berani menyentuhku? Tidak takut dia menghukum? Wilayahnya, semua aku yang ngerebut. Kau hanya seorang wanita. Kau pikir dia akan membunuhku demi kau? Setelah kami mempermainkan, apakah Yuan Xiu masih menginginkanmu? Kau patuh saja, biarkan aku puas bermain. Kalau suasana hatiku baik, mungkin saja aku akan meninggalkan jasadmu utuh. Berani memukulku, ku bunuh kau. Jangan mendekat! Kau cukup berat, aku suka. Aku Gusingga hanya mengakui Yuan Xiu sebagai satu-satunya pria. Bahkan mati pun aku rela. Berhenti! Kalian sudah kelewatan. Prajurit Camp 7 berkumpul untuk berzina, mengabaikan disiplin militer hukum cambuk sampai mati. Lalu, lalai dalam mendisiplinkan, segera dipenjarakan, tidak ada yang boleh menjenguk. Jenderal, tolong selamatkan kami. Kan Agung, Jenderal. kau tega menghukum kami hanya karena wanita. Di hadapan Kan Agung, jangan kurang ajar. Turunkan pedang. Aku bisa jalan sendiri. Kan Agung, apakah aku akan mati? Apa aku akan mati? Tidak. Bisa mati dalam pelukan Anda. Akan sangat bahagia. Bicara lagi, kuracuni sampai bisu. Kan Agung, tusuk konde itu masuk lebih dari 1 inci, sangat dekat dengan jantungnya. Hamba tidak yakin bisa menanganinya. Saya khawatir nanti... Kan Agung, hamba tidak mampu. Kau harus berusaha sekuat tenaga. Hamba laksanakan. Jika aku berhasil bertahan hidup, maukah Kan Agung tidak mengusir kau lagi? Baiklah. Aku berjanji padamu. Cabut tusuk kondenya, Tuan. Jangan takut. Saat kau sadar nanti, aku akan memberikan penjelasan padamu. Semua kekacauan ini tidak sia-sia.
sudah sadar. Kan Agung, silakan minum obatnya. Mata air dingin di sebelah timur. Kemarin mengapa aku melihatmu berjalan ke gerbang barat perkemahan? Aku tidak begitu familiar dengan gurun besar. Sulit bagiku membedakan arah. Kukira utusan dari Tianqi semuanya mengenal baik gurun besar. Bahkan tahu di mana posisi kawalan serigala agar mudah menghindarinya. Aku sudah berkata akan memberimu penjelasan. Bawa dia masuk. Perempuan liar, nyakiti diri untuk menipukan aku. Tentang kejadian semalam, apakah ada yang ingin kau katakan? Kan Agung, aku dimanfaatkan saat aku mabuk. Mereka menipuku ke mata air dingin dan membuatku melakukan kesalahan besar. Mohonkan Agung untuk meninjau ulang. Mohonkan Agung untuk meninjau ulang. Jadi maksud Jenderal, kejadian semalam tidak ada hubungannya denganmu. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Mohonkan Agung tidak mempercayai fitnah. Hanya karena seorang wanita. Hati para prajurit gurun besar menjadi dingin. Alu gagal mendisiplinkan pasukan. Hukumannya menyalin 10 jilid buku strategi perang. Hamba terima hukuman itu. Izin undur diri. Ternyata Yuan Xiu tidak mungkin menghukum berat kamu. Demi aku. Kalau begitu, aku harus mengambil resiko. Geya, kenapa kau kemari? Kan Agung bilang tidak ada yang di sampingmu, tidak nyaman. Dia menyuruhku untuk merawatmu. Geya, bisakah kau membantuku? Aku mohon, Geya. Aku sangat rindu rumah. Aku hanya ingin mengirim surat keluarga ke Tianqi. Mohonkan Agung menghukum mati mata-mata Tianqi ini. Ini surat singgah, hendak dikirim untuk Tianqi. Mohonkan Agung periksa. Akhirnya kau datang. Kali ini aku akan membasmi kau dan Geya sampai ke akar-akarnya. Pertukaran tengah malam di Gunung Fukan. Kan Agung, redamkan amarahmu. Kan Agung, dia bersekongkol dengan Tianqi, berniat mencelakai gurun besar. Mohonkan Agung memberinya hukuman. Dan Agung, pertimbangan tadi itu bukan tulisan saya. Saya tidak bersekongkol dengan Tianqi. Masih berani mengelak di dalam pasukan. Selain kau, siapa lagi yang bisa menulis dalam aksara bunga yang halus ini? Kan Agung, ini bukan surat saya. Geya, kau melihat kau menulisnya. Kau pasti bisa membantu membuktikannya. Aku tidak mengerti tulisan Tianqi. Aku tidak bisa membantumu. Cepat tangkap perempuan hina ini. Bawa ke kanselir tentara dan kurung dia. Cepat tangkap perempuan hina ini. Bawa ke kanselir tentara dan kurung dia. Tunggu dulu, Kan Agung, ini hanya tiruan.
Huruf ini lebih kecil dan pendek dari huruf lainnya karena ini ditiru dari karakter Fu, dari kata Fuling, Beiziran, Fuling, Chamomile, Cornus officinalis. Ini nama tanaman herbal yang kutulis. Lukamu sudah membaik. Untuk apa kau butuh tanaman obat ini? Semua ini tanaman obat yang ingin kuberikan kepada Kan Agung untuk mengobati insomnia. Masih saja berbohong. Pengawal! Singga berkomplot dengan Tianci. Seret dia keluar dan hukum dia dengan tongkat. Jenderal Alu, apakah kau bermaksud mengambil keputusan menggantikan aku sebagai Kan? Jenderal Alu, apakah kau bermaksud mengambil keputusan menggantikan aku sebagai Kan? Hamba tidak berani. Di dalam tenda selalu dibakar ambergris. Namun pada kertas surat ini tidak tercium aroma itu. Ini parfum hilang-hilang dari tenda Jenderal Alu. Perempuan hina, kau berani memfitnahku. Saya tidak bermaksud menyinggung Jenderal, tapi Jenderal memaksaku. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi merahasiakan perbuatan Anda. Kan Agung, Jenderal Alu berkomplot dengan orang lain. Berniat memberontak. Surat ini disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Omong kosong. Surat-suratku. Bagaimana mungkin kau tahu? Waktu Jenderal membawa saya ke tendanya, saya tidak sengaja menemukannya. Itulah kenapa Jenderal ingin membunuh saya. Kenapa? Apa Jenderal sudah lupa? Periksa! Baik. Melapor pada Kan Agung. Total surat yang disita 124 surat. Mohon Kan Agung memeriksanya. Jenderal Alu, kau memperlakukan kakakku jauh lebih hormat daripada aku sendiri. Memang benar, jika dia naik tahta dengan dukunganmu, aku sudah lebih dulu setia pada penguasa baru. Kayak orang yang suka menggosip, potong lidahnya, usir dari camp militer. Alu tidak menghormati rajanya. 30 kali cambukan. Laksanakan segera. Kan Agung, ampuni hamba, Kan Agung. Ampuni hamba. Silakan. Ampuni hamba. Jika kau tidak bisa memberikan keadilan, maka aku akan memperjuangkannya sendiri. Jenderal, saya tidak bermaksud menyinggung Jenderal. Jika Anda mengakui kesalahan, saya akan minta pada Kan Agung membebaskan Anda dari hukuman. Kita bisa hidup damai mulai sekarang. Memangnya kau ini siapa? Pergi! Kan Agung, masalah ini bermula dari Singga. Saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Saya mohon, demi keluarga Murong yang selalu setia, ampunilah Sang Jenderal. Berkonspirasi dalam pasukan, menurut hukum harus dipenggal. Kan sudah berbaik hati memberi keringanan. Jika kau terus menghalangi, Kan akan menghukummu juga. Tentara punya aturan sendiri. Putri, mohon minggir. Bagaimana kau tahu di mana surat rahasia Alu disembunyikan? Saya... Karena aku sudah bertanya padamu. Sebaiknya kau ganti jawabanmu.
Besok kita akan berangkat. Sembunyikan surat rahasia di bawah tempat tidurmu. Baik. Saya ingin kumpulkan bukti kesalahan Jenderal Alu. Dan tidak sengaja menemukan ini. Kan Agung, Ada apa? Jenderal Alu pendarahannya tidak berhenti. Semua obat yang diberikan tidak berguna. Kan Agung, Kan Agung, kami sudah memberi obat dan membaduk lukanya. Darahnya belum berhenti, mungkin ada racun. Wuce, Hamba siap. periksa makanan dan rempah-rempahnya. Semuanya tanpa terkecuali. Dan juga semua tenda pasukan. Periksa semuanya. Baik. Kau pergi periksa pakaian dan selimutnya. Baik. Laporkan Agung, tidak ada yang mencurigakan. Kan Agung, di perkemahan tidak ditemukan racun yang mencurigakan. Kan Agung, hamba ingin laporkan sesuatu. Luka jenderal berasal dari tongkat hukuman. Hari ini selain prajurit yang melaksanakan hukuman, hanya Putri Tianci yang menyentuh tongkat tersebut. Mohonkan Agung mengusut kebenarannya. Periksa. Laporkan Agung, tidak beracun. Kan Agung, jika Singa membawa racun rahasia dari Chong Yuan, kita tidak bisa mendeteksinya. Banyak insiden terjadi di camp belakangan ini. Semua terjadi setelah wanita ini datang. Hamba mohon, Kan Agung segera mengeksekusi Singa. Hamba mohon Kan Agung mengeksekusi Singa. Kita perang mengatakan, strategi terbaik mengalahkan musuh dengan akal. Gunakan mata-mata ganda. Justru karena musuh licik, bukti harus didahulukan. Jika saya dieksekusi karena kecurigaan, di hari lain siapapun bisa dengan mudah dieksekusi. Apa ini yang kalian semua inginkan? Kan Agung, jika hanya berdasarkan kecurigaan, camp kita hanya akan dipenuhi roh yang terzalimi, sehingga tidak pernah meracuni siapapun. Mohon Kan Agung bijaksana. Aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Sejarawan dari Tianci sedang dalam perjalanan. Tiba awal bulan. Saat itu, tabib mereka akan memeriksa alat penyiksaan itu. Aku akan memberikan penjelasan kepada Jenderal Alu. Kan Agung bijaksana. Bawa Singa ke tendaku. Aku akan mengawasinya sendiri. Bagaimana keadaan Alu? Demamnya belum turun, lukanya membusuk, kondisinya tidak terlalu baik. Atur semuanya. Besok kita pindahkan perkemahan kembali ke ibu kota kerajaan. Baik. Singa, kau! Iya. Kau datang untuk menertawakanku. Aku datang untuk melihat hasil karyaku. Ternyata memang kau. Seharusnya saat pertama kali bertemu denganmu, aku memperkosamu lalu membunuhmu. Jenderal, jangan terlalu marah. Karena itu akan mempercepat kerja racun. Membuat darah menyerang jantungmu hingga mati.
aku. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskan. Sebagai manusia, kau tidak bisa mengalahkanku. Sebagai hantu, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Lihat, membunuh musuh dengan tanganku sendiri ternyata tidak susah. Kenapa begitu lama? Tadi aku buang air besar. Kan Agung. Kan Agung. Alu telah mati. Mana tabib dukun? Kan Agung, ini mustahil. Saya baru mengganti obatnya. Seharusnya bisa bertahan sampai ke ibu kota kerajaan. Pergi selidiki. Baik. Pantas saja mereka menyebutmu penyihir. 30 cambukan. Para prajurit sering menerimanya. Mereka pulih dalam 2-3 hari. Begitu kau datang, dia langsung tidak mampu bertahan. Sehingga tidak bersalah. Apa kau pikir aku ini bodoh? Anda sangat bijaksana. Tidak ada yang bisa luput dari mata Kan Agung. Kau tidak takut aku membunuhmu? Alu berkolusi dengan orang luar. Dia bahkan menempati mata-mata di sisimu. Tindakan Singga ini bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga untuk menyingkirkan masalah. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Singga ingin bertahan hidup tanpa sedikit pun dia tersembunyi. Jika Anda bisa menjadi pelindung saya bersedia menerjang api dan air untuk Kan Agung. Melayani seperti anjing dan kuda setia. Hanya kali ini saja. Jika berani, bertindak sendiri lagi. Aku akan mencungkil sepasang mata tidak berdosamu itu, lalu mengirimmu ke kem selir tentara. Jenazah Alu harus segera dibawa ke ibu kota. Putri sedang menunggu di kereta. Kan Agung segera tiba. Aku telah mengacaukan jalan ceritanya. Hari kepulangan pasukan ke ibu kota kerajaan dimajukan. Mutiara padang rumput yang mulia. Sekarang, giliranku untuk menjamu. Sekarang, giliranku untuk menjamu. Jadi, ini putri dari Tianchi. Masih bergaya seperti seorang putri. Sekarang kau bahkan lebih rendah dari seekor kucing di bawah kakiku, tahu? Kalau mau bunuh, cepatlah. Wah, tulangmu cukup keras ya, tapi aku suka. Aku dengar kau sangat populer di kamp selir tentara. Dengan wajah secantik ini, hanya dilihat di tempat seperti itu. Bukankah itu menyia-nyiakan anugerah surga? Kalian semua, pergilah tiduri dia. Melukis? Tolong lukis putri kecil ini dengan berbagai pria dalam adegan bercinta. Gambarlah semuanya dengan sangat baik. Jadikan buku bergambar yang sangat menarik. Biarkan semua pria melihatnya. Oh, lepaskan aku! Kau sebagai seorang wanita, tega menggunakan cara kotor dan menjijikan seperti ini. Kau sangat hina dan tidak tahu malu. Setiap wanita yang lebih cantik dariku pantas untuk mati.
Di kehidupan sebelumnya, Aruna menjual buku gambarku kepada Tianji, membuat ibuku terkena serangan jantung dan sakit parah. Aku juga jatuh sakit karenanya. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Apakah aku cantik? Cantik. Begitu cantiknya, sampai aku ingin mati di pelukan putri. Membosankan. Seret dia keluar dan jangan biarkan dia kembali lagi. Tidak, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri. Hamba bersedia melakukan apa saja, Putri. Hamba mohon. Lapor Tuan Putri, Jenderal Murong ingin bertemu. Yang mulia, Yuan Xiu telah membunuh Alu dengan tongkat hanya demi seorang wanita dari Tianji. Mohon yang mulia, membela keadilan untuk Alu. Yuan Xiu tidak kelihatan seperti pria yang bisa dibutakan oleh nafsu. Mungkin Alu telah melakukan kesalahan? Izinkan hamba melapor, Tuan Putri. Hamba telah beberapa kali menyaksikan Yuan Xiu demi wanita ini sangat murka. Lukisannya di sini. Mohon Tuan Putri berkenan melihatnya. Dia memang penggoda. Wanita itu hanya dicambuk beberapa kali oleh Jenderal Alu. Yuan Xiu langsung menempatkannya di tenda Kan Agung. Cukup. Aku bersedia bekerja sama dengan Jenderal. Jadi ceritakan rencanamu. Besok kita lanjutkan perjalanan. Istirahatlah lebih awal. Baik. Kan Agung. Tidak perlu pura-pura. Siang hari begitu patuh, malam hari kembali ke sifat aslimu. Apa kau kedinginan? Kenapa kau? Aku hanya ingin memberikan kejutan, sengaja menunggumu di sini. Bagaimana? Kau senang kan? Aku dengar kau melenyapkan Alu demi seorang perempuan. Perempuan mana yang memikat hatimu? Aku penasaran, perempuan mana yang bisa memikat hatimu? Omong kosong. Alu meninggal karena keracunan. Aku masih menyelidikinya. Kabar di kalangan tentara, racun itu berasal dari Putri Tianji. Lalu apa rencanamu? Tidak ada hubungannya dengan dia. Alu sudah mati, aku akan menyelidiki sampai tuntas. Berikan penjelasan kepada klan Murong. Kalau begitu aku lega.
Yang Mulia susah payah menculikku, tapi tidak berani menampakkan wajah. Memang pantas disebut Putri Tianji. Sangat berani. Jenderal Murong yang terhormat ternyata menggunakan trik rendahan seperti ini. Jangan banyak bicara. Setiap kali teringat Alu mati di tanganmu, aku ingin mencincangmu hingga hancur. Aku tidak membunuhnya. Tan Agung juga sedang menyelidikinya. Meski bukan kau, tapi dia mati karena dirimu. Kau tidak akan selamat. Aku adalah orang Tan Agung. Kau tidak takut Tan Agung akan menghukummu? Tenang saja. Tidak akan ada yang tahu. Bersiaplah menyalakan api. Baik. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Yuan Xiu! Yuan Xiu! Yuan Xiu! Hei Tuan, apa Anda lapar? Tamu di kamar sebelah sudah makan hari ini? Nona itu sejak masuk kamar belum keluar sama sekali. Bahkan tidak minta air teh. Singa, buka pintunya. Singa. Malam begini gelap dan berangin, Kang Agung mau kemana memangnya? Minggir. Apakah sang putri menghilang? Sandra yang melarikan diri itu hukumannya mati. Minggir. Pergilah bawa sepotong tulang darinya untuk diukir di nisannya. Bakar lebih kuat lagi dan tidak tersisa walaupun hanya abunya. Tolong pertimbangkan kembali. Putri Sandra telah melarikan diri. Kami telah menemukan dia dan ingin membawanya kembali. Tapi dia melawan, bahkan membakar rumahnya. Dia benar-benar cari mati. Pertimbangkan kembali. Mohon pertimbangkan kembali. Menyingkirlah. Aku tahu kau akan menyelamatkan
Kan Agung, Sandra ini telah membunuh orang-orang setia dan melarikan diri secara diam-diam. Mohon Kan Agung mengeksekusinya. Aku mohon, eksekusi wanita iblis itu. Eksekusi wanita iblis itu. Apakah dia benar-benar melarikan diri? Kalian pikir aku tidak bisa melihatnya? Aku telah memberitahu utusan Tianqi untuk segera tiba di sini. Kematian Alu dalam 10 hari akan terungkap. Kalian bawa pasukan ke hadapan untuk memaksaku membuat keputusan, Jenderal Muro. Apakah kau berniat memberontak? Hamba tidak berani. Wanita iblis ini sangat licik. Hamba khawatirkan Agung tertipu olehnya. Tunggu utusan mengungkap kebenaran. Aku akan putuskan sendiri. Yang Mulia Putri, Tentara Murong selama ini tidak terkalahkan, tapi hari ini bisa dikalahkan hanya oleh wanita. Kan Agung. Jika kau masih ingin hidup berbaring saja, Kan Agung, utusan Tianqi telah tiba. Jenderal Murong menyuruh hamba minta Putri Tianqi untuk datang. baiklah. Adikku, kau datang juga. Utusan yang mulia sudah menunggu cukup lama. bawa kemari. Lapor Tuan Putri. Di tongkat ini memang ada racun rahasia Tianqi. Ternyata memang kau. Beraninya racuni prajurit gurun utara kami. Penjaga, keluarkan jantungnya. Utusan Anda sungguh bermata tajam. Sekali lihat langsung tahu racun rahasia Tianqi. Boleh tahu terbuat dari ramuan apa saja? Tentunya bukan hanya omong kosong yang kau ucapkan begitu saja kan? Tentunya bukan omong kosong yang kau ucapkan begitu saja kan? Karena ini racun rahasia, tentu saja ada ramuan rahasia yang tidak boleh diungkap. Mana mungkin dengan mudah diketahui orang luar. Tapi warna darah ini, hamba pernah melihatnya di istana. Ini pasti racun rahasia. Kan Agung, wanita iblis ini sangat pandai bersilat lidah. Harus dihukum mati untuk memberi pelajaran pada yang lain. Pengawal! Tunggu dulu, Jenderal. Tianqi terkenal dengan teh dan sutranya. Biasanya ada sisa teh di sela jari. Tapi tangan Anda, radang dingin yang biasa ditemui oleh orang gurun utara. Mungkin Jenderal Murong bisa menjelaskan mengapa tentara Murong berkhianat dan bergabung dengan pasukan Tianqi. Bunuh dia! Jika Kan Agung terus memaksa seperti ini, saya terpaksa harus membersihkan istana dari pengkhianat. Kan Agung, selamatkan hamba! Kan Agung! Hamba patah mati. Murongli, beraninya kau. Kan Agung, Murongli sama sekali tidak berniat berkhianat. Mohon Kan Agung bijaksana dalam menilai. Pengawal, bawa Murongli ke penjara besar. Tidak ada yang boleh menjenguknya. Baik. Jalan. Kenapa Anda menghalangi tusukan itu untukku? Mereka akan bilang Singga wanita pembawa bencana. Bagaimana aku terluka? Apakah itu untukmu atau bukan? Hatimu lebih tahu daripada aku. Aku akan rebus obat untuk Kan Agung.
Yuan Xiu, kali ini aku berhutang padamu. Kan Agung, bagaimana lukamu? Hamba pantas mati karena hamba tidak ada di sisimu. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Beberapa hari ini hamba mengamati Putri Tianqi. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Haruskah hamba menugaskan orang untuk mengawasinya? Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Jika dia benar-benar hanya melindungi diri, biarkan saja dia. Tapi jika dia mata-mata dari Tianqi, segera eksekusi dengan rotan. Tapi jika dia mata-mata dari Tianqi, segera eksekusi dengan rotan. Baik. Tianqi sudah melewati kotamu. 3 hari lagi mereka akan bergabung dengan kita. Pergilah. Baik. Ku singgah, kau tetap di sisiku. Apa sebenarnya niatmu? Hormat pada Kan Agung dan Permaisuri. Cukup penghormatan. Semoga putri baik. Utusan pasti lelah setelah perjalanan jauh. Dan aku dengar Tuan Seng berasal dari keluarga tabib ya. Hari ini aku ingin minta bantuan utusan tentang racun pada cambuk hukuman. Bisakah buat penawarnya? Pertanyaan yang menjebak seperti paku yang sudah tertancap. Bagaimana? Tidak ada racun pada tongkat pemukul. Apakah utusan salah lihat? Karena prajurit kami dari Gurun Utara mati karena racun. Jika tidak percaya, kita bisa minta tabib dari Gurun Utara untuk memeriksanya. Menurut hamba tidak ada. Tapi pada darah di tongkat hukuman ada bau seperti kacang almond pahit. Korban sepertinya sudah keracunan sebelum meninggal. Dasar pengkhianat dan kau kaisar bodoh. Hah? Yuan Xiu! Singgah! Kau kaisar bodoh. Singgah! Pengawal! Panggil tabib dukun! Singgah! Aku melindunginya hanya untuk mendapatkan kepercayaannya. Ya, untuk mendapatkan kepercayaannya. Lukanya menembus jantung dan paru-paru. Luka lama saja belum sembuh, ditambah lagi luka baru. Saya khawatir hamba tidak mampu. Jika dia tidak selamat, kalian semua akan dikubur bersamanya. Kan Agung, bolehkah hamba mencobanya? Apakah kau yakin bisa? Hamba akan berusaha sekuat tenaga. Kan Agung, luka Tuan Putri sudah diobati. Dia perlu minum obat beberapa hari ini. Aku mengerti. Lukanya sangat dalam. Jadi mungkin akan terjadi demam tinggi. Perlu perawatan yang teliti. Harus dijaga dengan baik. Kan Agung, Tabib Sen sudah memberikan semua petunjuk perawatan kepada hamba. Tuan Putri sudah tidak apa-apa. Anda sebaiknya istirahat, biar hamba yang menjaganya. Aku tidak apa-apa. Kau keluarlah. Kan Agung, Jika aku tidak ada kerjaan, pergilah ke dapur dan lihat apakah obatnya sudah direbus. Jangan mengganggu istirahatnya. baik. Singgah, kau pasti akan baik-baik saja.
Singga, bangunlah. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Meskipun kau telah memasang jebakan maut untukku, aku akan menerimanya. Jangan banyak bergerak. Aku sedang mengganti obatmu. Mengganti obat? Kenapa harus kau? Di mana tabib dukun? Aku lebih dari mampu mengganti obatmu. Tabib dukun harus merawat prajurit lainnya. Tapi... Jangan bergerak. Hati-hati, lukamu bisa terluka. Kau tidak sadarkan diri, aku yang merawatmu. Kalau sekarang kau merasa tidak nyaman, bukankah itu sudah terlambat? Demammu akhirnya turun. Aku akan melihat apakah ramuanmu sudah siap. Kan Agung, Singga hanyalah seorang sandra. Kan Agung merawatku seperti ini. Aku tidak pantas menerimanya. Kau pantas. Dan mulai sekarang jangan merendahkan dirimu sebagai sandra. Karena aku terima tusukan pisau untuk. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kan Agung juga pernah melindungiku dari tusukan. Maksudmu kita impas sekarang? Baru sadar pikiranmu belum jernih. Kau anggap tidak pernah mendengar kata-katamu barusan. Kau istirahatlah dulu dengan baik. Ternyata adik kecil sudah sadar. Kedatangan Tuan Putri sungguh tepat waktu. Jangan bergerak dulu, lukamu bisa terbuka. Sungguh tidak kusangka kau begitu mencintai Kan Agung. Adik manisku, Tuan Putri akan mengatur segalanya agar Kan Agung menjadikanmu selir. Ternyata mereka mengira aku jatuh cinta pada Yuan Xiu. Baiklah, terima kasih untuk kemurahan hati Tuan Putri. Mulai sekarang kita akan panggil satu sama lain sebagai saudara. Ini Ayue. Mulai sekarang dia akan melayanimu. Terima kasih Tuan Putri. Tolong jaga Tuan Putri dengan baik. Sekarang kau tahu rasanya sakit. Menyesal tidak? Kan Agung, tadi Tuan Putri bilang dia ingin mengangkatku menjadi selir Kan Agung. Apa Kan Agung mengetahui ini? Sejak kapan dia mengambil keputusan untukku? Sungguh lancang. Jadi, tidak ada hal seperti itu. Apa kau bersedia? Apa kau bersedia? Sehingga serahkan keputusan pada Kan Agung. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu status yang pantas. Sehingga tidak berani memiliki keinginan yang berlebihan. Hanya ingin hidup dengan tenang. Jangan lakukan itu lagi. Aku tidak butuh kau melindungiku. Kau dengar? Aku tidak berpikir panjang. Pikiranku langsung memanas dan aku bergegas ke depan. Aku tidak menyadari dia sudah mencintaiku sedalam ini. Jika kau bertindak seenaknya lagi, kukurung kau di ranjang ini. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Yuan Xiu sudah benar-benar mempercayaiku sekarang. Tujuanku tercapai. Rupanya Kan Agung tidak sedingin yang aku lihat. Ternyata kau serigala mesum di balik layar. Kau semakin berani saja. Berani-beraninya menggunaku seperti itu.
Wanita itu selain minum obat, juga minum sejenis pil. Setiap kali selesai meminumnya, tubuhnya mengeluarkan aroma yang luar biasa. Pantas saja kan Agung tergila-gila padanya. Ternyata ada ya obat seperti itu. Aku akan memerintahkanmu untuk mengambil pil itu, bagaimanapun caranya. Apa itu Ayu? Iya, Air mandiku sudah dingin. Tolong ambilkan aku 1 ember air panas. baiklah. Ini terbuat dari intisari giok salju. Memang bisa mempercantik wajah, tapi jika diminum dalam jangka panjang, saya khawatir. Di dunia ini, masihkah ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan? Wajahku adalah senjata terkuatku. Segera buatkan untukku dengan kekuatan 2 kali lipat. Ini... Begadang pada luka belum sembuh. Sedang apa kau? Anda sulit tidur dan banyak bermimpi, sehingga ingin buat ramuan penenang untuk Kang Agung. Sudah 7 hari seperti ini. Obat ini harus kugiling sendiri dengan tanganku. Malam begitu panjang dan tidak ada yang kulakukan. Kau menuduhku mengabaikanmu. Aku... Selama aku memilikimu, aku tidak takut insomnia. Kang Agung... Aku hampir lupa. Setelah lukamu sembuh, aku akan menagih semuanya dengan bunga. Kau tampak bersemangat hari ini. Pemandangan di pegunungan sangat indah, sehingga tiba-tiba terinspirasi dan melukiskan pemandangan ini. Gaya lukisan kalian dari Tianqi memang sangat unik. Kabar makam besar di gunung sudah tersebar. Orang-orang dari berbagai kalangan pasti akan berdatangan untuk menjarah makam di gunung itu. Aruna, dalam kehidupan ini, aku ingin kau menyaksikan dengan mata kepalamu. Kecantikan yang selama ini kau banggakan perlahan-lahan akan membusuk dan kau akan dipandang seperti sampah. Wajahku. Kalian pantas mendapatkannya karena menggangguku. Kalian.
Semangatlah kalian. Makam sebesar ini cukup untuk kita bermain dengan wanita seumur hidup. Setelah kita menemukan makam kakek itu, Aku bawa kalian merayakan di pavilion. Kita pamit. Ya, Bagus. Bagus. Hei, ada wanita. Tengah malam berada di tempat seperti ini. Sudah pasti dia sedang bertemu kekasih gelapnya. Atau mungkin selir dari benar keluarga sekali. saya yang melarikan diri. Apa dia masih hidup? Ya, benar sekali. Coba lihat, aku yang menyayangi dengan Penghinaan yang kau berikan padaku dulu, hari ini akhirnya ku balaskan juga. Kanagung, Singga telah memalsukan sebuah peta harta karun. Dia menyebarkan kabar bahwa ada makam besar di gunung. Apa yang dia rencanakan sekarang? Dan Agung gawat, Putri telah menghilang. Yuan Shu. Pergi dari sini! Semuanya pergi! Gadis yang wajahnya terluka selalu malu bertemu orang. Biar aku yang tangani. Kau keluarlah dulu. Jaga kesehatanmu juga. Jangan sampai kelelahan. Kau yang melakukannya. Kau yang mencelakakanku, kan? Lihat penampilanmu sekarang. Sungguh membuatku ingin tertawa. Seorang putri terhormat ternyata bisa jatuh serendah ini. Shinga! Kau sudah bosan hidup ya? Wajah ini mengingatkanku pada 3 kata. Si buruk rupa. Iya kan? Pil si jiwa milikku. Bagaimana rasanya saat kau menggunakannya? Ternyata memang kau perempuan hina. Aku akan menghabisimu. Lihat saja. Pengawal! Pengawal! Pengawal. Putri yang tubuhnya telah ternoda. Kecantikannya rusak, apa ingin semua orang masuk melihat penampilanmu? Mereka hanya akan seperti aku. Mengejekmu, mencemoohmu, meludahimu. Apa kau tahu kesalahanmu? Sehingga tidak tahu. Pil Sijiwan, Shinoba, dan juga Mandala. Haruskah aku menyebutkan semua perbuatanmu satu persatu? Itukah yang kau inginkan, ha? Dia tahu semuanya. Pertama, kau menggunakan tanganku untuk membunuh Yeluhan. Lalu Alun. Kemudian kau mencelakai Aruna. Singga, apa sebenarnya yang kau inginkan? Haruskah aku beritahu semuanya? Tidak. Aku tidak boleh menyerahkan nasibku ke tangan orang lain. Singga hanya takut. Aku hanya ingin hidup dengan baik. Dan berada di sisi Kang Agung. Yuan-Shu. Sia-sia kecerdasanmu selama ini. Karena kau menaruh wanita pembohong ini di dalam hatimu.
Bahkan hingga detik ini kau masih berbohong. Kau sungguh mengecewakanku. Kan Agung, Dia sudah dalam kondisi seperti ini. Mengapa kau masih mendesaknya? Sehingga melakukan untuk bertahan hidup. Dia sama sekali tidak berniat membunuhmu. Apa maksudmu bertahan hidup? Dia pernah mencoba membunuhku sekali. Apa? Kau tidak bisa menutupinya lagi? Siapa targetmu berikutnya? Apakah sekarang giliranku? Tianci mengirimu kemari. Apakah benar sebagai sandera? Sehingga bisa hidup berkat perlindungan kan Agung. Aku tidak pernah mengkhianati kan Agung. Selain tidak berkhianat pada aku, pernahkah kau memiliki secuil ketulusan? Pernahkah kau memiliki secuil ketulusan? Sehingga mencintai kan Agung dengan tulus. Buktikan pada aku. Baiklah. Cukup. Ketulusan atau kepalsuan, aku masih bisa membedakannya. Setelah kau memikirkannya dengan jernih, datanglah kembali padaku. Kan Agung kembali! Kan Agung kembali! Selamat datang kembali ke Agung yang jaya. Adikku berhasil tanpa menumpahkan setetes darah pun dan berhasil melucuti tentara Murong. Mari kita minum untuk Putri Durhaka yang telah menyebabkan Kan Agung banyak masalah dalam pasukan. Hamba ingin mengajak Kan Agung bersulang. Terima kasih atas pengertian Raja Serigala. Mata elang milik tentara Murong adalah jaringan intelijen penting bagi pasukan kita. Dulu Murongli memberikan mata elang kepada Aruna. Sekarang Aruna sudah mati. Aku ingin tahu kapan Kang Agung berkenan mengembalikan mata elang kepadaku. Aku tidak pernah memegang benda itu. Raja Serigala bisa menyelidikinya sendiri. Belakangan ini situasi politik tidak stabil. Aku meminta semua berdiri bersamaku. Jika ada yang berkolusi dengan musuh dan merugikan gurun besar, aku akan memenggal kepalanya untuk menghormati bendera kita. Kan Agung bijaksana. Sialan! Anak seorang selir, beraninya duduk di singgasana kulit serigala. Yuan Xiu, kau sudah menginjak-injakku begitu lama. Dan sekarang, aku benar-benar sudah muak. Kan Agung, sudah jam 3 sore. Klan Murong berkomplot dengan wilayah selatan. Suku perbatasan utara mulai gelisah. Ayah melarang menyerang Murongli. Keputusan yang tepat. Kan Agung, sisa-sisa pemberontak di wilayah selatan bukan bawaan Jenderal Murong. Cepat atau lambat mereka akan memberontak. Kan Agung jangan menyalahkan diri sendiri.
Tuan Putri, Kan Agung tidak tidur selama 7 hari. Tolong segera bujuk dia. Serahkan padaku. Lancang sekali. Para penggembala membuat kerusuhan karena kekurangan makanan. Kita bisa buka lumbung untuk mereka, sekaligus mengirim jenderal kepercayaan dengan alasan mengawal pengiriman bahan makanan ke sana. Tidak perlu menyelesaikan laporannya sekarang. Bahukan Agung menanggung beban berat. Sebaiknya sekarang istirahat saja. Yuan Xiu, kau sudah banyak membantuku. Aku tidak ingin kau jatuh. Sehingga, apa lagi yang kau inginkan kali ini? Menginginkanmu. Seharusnya kau sudah meredakan amarahmu. Apakah permohonanku semalam masih belum cukup? Tidak tahu malu. Ternyata semua pria itu memang sama saja. Satu malam bercumbu lebih efektif daripada nasihat apapun. Kan Agung, aku lapar. Siapkan hidangan. Baik. Tuan Putri, Panggil tabib kemari. baik. Kan Agung, ini adalah akonit beracun dari padang rumput. Apakah ada penawarnya? Tubuh Tuan Putri mengandung banyak kesturi racun akonit. Ini sudah dinetralkan. Bagus. Hamba mohon undur diri. Kan Agung, dia sudah mengaku. Pelayan baru di dapur, Zuar. Dia mengaku Yuan Zhao memberinya banyak uang. Dia juga menjanjikan posisi di kediaman Yuan. Itulah sebabnya dia masukkan racun ke dalam makanan. Kau boleh pergi dulu. Baik. Mengapa kau masih mengonsumsi pil si Ciwan? Pil si Jiwan membuat tubuhku ramping dan berkulit putih seperti salju. Benarkah? Jadi menurutmu, kau minum obat ini agar aku lebih menyayangimu? Jadi kau bukan sengaja untuk menghindari kehamilan? Benar. Kau berbohong lagi. Sejak awal kau tidak pernah berniat melahirkan anak untukku. Tidak, dengarkan penjelasanku. Sudahlah. Aku lelah.
Mengingat layananmu kemarin kan akan mengabulkan satu permintaanmu. Katakan. Terima kasih, Kan Agung. Tapi keinginanku tidak akan pernah terwujud dalam hidup ini. Keinginanmu adalah kembali ke Tianji. Kalian pasti lelah karena perjalanan. Kan Agung membuat perjanjian damai, membuka jalur perdagangan antara Gurun Besar dan Tianji. Itulah sebabnya kita di sini. Terima kasih, Kan Agung. Ini adalah putri dari Tianji, jembatan penting dalam perjanjian damai kedua belah pihak. Hari ini aku mengundang kalian semua, karena aku ingin kalian membawanya kembali ke Tianji. Kan Agung, Gurun Besar dan Tianji sudah berdamai. Tidak perlu lagi menyimpan sandera. Kan Agung sungguh bijaksana. aku selalu ingin pulang. Tapi kenapa ketika hari yang kunantikan tiba, hatiku merasa berat untuk pergi. Kusingga, kau bebas sekarang. Kan Agung, Anda mabuk. Aku masih sadar. Sehingga aku membebaskanmu untuk pulang. Pulanglah dan lihat. Jika di sana musim semi indah dan pemandangan cerah, maka tinggallah di sana. Jika di sana aku tidak bahagia, kembalilah. Kembali ke sisiku. Tuan Putri sudah kembali. Lantainya harus dicuci bersih-bersih. Dia ini Sandra yang dikirim ke Gurun Besar. Kenapa tiba-tiba kembali? Dia kembali dengan rombongan pedagang. Trik apa yang dia pakai? Ku dengar dia pernah menarik telanjang di kamp tentara. Dan dibawa oleh berbagai jenderal ke tenda mereka masing-masing. Cukup. Aku diutus ke Gurun Besar untuk menjamin kedamaian Tianji. Jadi kalian jangan sembarangan bicara di sini. Hanya anak haram dari pelayan rendahan berani bicara lancang di sini. Orang tidak suci sepertimu muncul di hadapan. Benar-benar hanya mengotori mataku saja. Benar, kau memang aib bagi Tianji. Masih berani menasihati kami. Jika aku jadi kau, sudah lama aku bunuh diri dengan mengiris leherku sendiri. Ternyata masih punya muka untuk kembali. Aku akan berikan pelajaran pada ibumu. Shinge, apa yang kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Dan apa yang Gue Fei ingin lakukan? Istana belakang belum menjadi tempat kau berkuasa sepenuhnya. Semuanya. Tangkap dia, pukul sampai tiada. Siapa berani? Aku utusan dari Gurun Besar untuk bahas perdagangan dengan Tianji. Siapapun yang menyakitiku akan mati. Cuaca dingin begini, mana bisa tanpa perapian. Cepat nyalakan, pelayan kecil. Arang serpian perak ini hanya bisa digunakan oleh pelayan di istanaku saja. Hari ini aku berikan padamu. Ibu! Shinge. Rupanya Sandra juga bisa kembali ke negerinya. Sepertinya kemampuanmu di ranjang sangat hebat ya. Entah jenderal mana yang sudah kau taklukkan. Saat itu Gurun Besar menghancurkan kota. Ayahanda Kaisar mengutusku ke Gurun Besar dengan janji akan melindungi ibuku dalam kedamaian. Ada titah kerajaan sebagai bukti. Kelancangan mulutmu hari ini, apakah bermaksud menentang titah raja? Kelancangan mulutmu hari ini, apakah bermaksud menentang titah raja? Masih banyak waktu.
Singge, kita lihat saja nanti. Ibu, Singge. Yang Mulia Devei, Yang Mulia Permaisuri, mohon Anda menuju Istana Jingren untuk bahas pemilihan gadis istana. kenapa terburu-buru? Ada sedikit masalah dengan Yang Mulia Guive. Ibu segera kembali. Ayahanda Kaisar, Apa juru masak istana tidak sesuai seleramu? apa maksudnya ini? Aku tahu semua yang kau lakukan di gurun besar. Ayahanda Kaisar ingin membunuh. Kau sungguh tidak tahu aturan. Kesucian wanita lebih berharga dari nyawanya. Dia adalah wajah negara. Bagaimana bisa dipermalukan? Hamba jadi sandra dari perdamaian kedua negara. Nyaris kehilangan nyawa beberapa kali di gurun besar. Hamba bertahan hanya untuk pulang kembali. Benarkah Ayahanda Kaisar seperti ini padaku? Hanya kematian bisa memulihkan kehormatan Tianqi. Kau atau ibumu, pilihlah sendiri. Atas titah kaisar yang diberkahi surga, Putri Singge yang lemah lembut, tulus dan setia dikirim ke gurun besar menjadi sandera di pengadilan kerajaan demi menjaga perdamaian di perbatasan. Mungkin pada hari Anda mengirimku ke gurun besar, Ayahanda sudah memutuskan untuk menggunakan kematianku demi menjaga martabat Tianqi. Singga, aku membebaskanmu untuk pulang. Pulanglah dan lihat. Jika di sana musim semi indah dan pemandangan cerah, maka tinggallah di sana. Jika di sana aku tidak bahagia, kembalilah. Kembali ke sisiku. Aku bukanlah aib negara. Kalian yang aib. Aku bukanlah aib negara. Kalianlah yang aib. Mengorbankanku demi negara. Tapi tidak tahu di mana menempatkan jenderal. Memanfaatkan perempuan, tapi juga merendahkan perempuan. Kalian sangat tidak tahu malu. Berontak? Kau sudah memberontak. Mengawal. Habisi anak durhaka ini. Oh, anak durhaka berniat membunuh ayam. Jinju bilang, jika ayah tidak seperti ayah, maka anak tidak seperti anak. Jika ayah memaksaku mati, aku hanya bisa membela diri. Seret dia keluar dan hukum mati. Seret dia keluar dan hukum mati. Tunggu. Aku tidak menyangka Tianqi bertindak begitu congkak. Siapa yang memberi kalian keberanian melukai ratu gurun besarku? Yuan Chu, Tidak apa-apa. Kaisar hari ini mengancam ratuku dengan pedang dan senjata. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini. Ratu? Iya, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia berkeberatan? Yang Mulia begitu tidak menghormati ratu. Apakah ini bentuk penghinaan terhadap gurun besar kami?
Apakah Yang Mulia tidak ingin berdamai dan lebih memilih perang? Namun sepengetahuanku, kekuatan militer Tianqi kurang dari 10.000. Entah di bawah serangan utama gurun besar. Berapa hari mereka bisa bertahan? Tadi ayah terlalu keras. Mohon Ratu berkenan memaafkan. Kenapa Anda kemari? Kau dinobatkan sebagai ratu. Aku menemanimu kembali ke rumahmu. Tidak mungkin. Siangga, sadarlah. Dia sedang akting. Apalagi yang kau karang dalam pikiranmu? Kenapa mengikutiku ke sini? Tidur dengan Kan Agung lalu mau kabur. Kau anggap apa aku ini? Semuanya sudah diatur dengan baik. Aku bisa menemanimu meminta restu ibu untuk hubungan kita. Sekembalinya, kita adakan upacara penobatan ratu. Putriku pulang, hatiku sangat lega. Istri tercinta sudah membesarkannya. Mulai hari ini, kau diangkat menjadi selir agung dan kuberikan tempat tinggal di istana Weiyang. Terima kasih untuk kemurahan hati Ayahanda Kaisar. Singga. Ratu sedang tidak enak badan. Cepat panggil tabib. Kan Agung. Singga tidak apa-apa. Kau muntah separah ini. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Anda akan jadi seorang ayah.